Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Jena Nurlete dengan NIM 25404113623. Saya adalah guru pada Miss Muhammadiyah Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan video praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 6 mata pelajaran fikih dengan materi makanan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat datang di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang memiliki core values integratif, interconnective, dedikatif, inovatif, inclusive, continuous improvement. Terdapat jalur masuk yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi Kalijaga muda. Universitas terbuka, siap bekerja sama dengan semua lembaga dan institusi, semangat melayani dan memajukan bangsa untuk kita semua. Ayo Basudara, masih banyak keunggulan untuk kuliah di sini. Yang mau kejar masa depan, yang berhenti kuliah karena sibuk, yang semangat kuliah karena mahal, ayo daftar dan kuliah di sini. Universitas terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 6? Kelas 6? Kelas 6 apa kabar semua? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksa mahasiswa yang ibu sayang semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Ya, anak-anak semuanya. Apakah semuanya hadir? Ayo. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan, ya. Apa makanan favorit yang kalian sukai? Apa lagi? Apa lagi? Ya, yang kalian sebutkan tadi, yang kalian makan tadi, apakah semuanya halal? Kenapa disebut halal? Karena bahan dan cara mengelolanya sesuai cara Islam, tidak mengandung bahan yang diharamkan. Iya. Nah, anak-anak, makanan yang tadi itu halal ya karena dia berasal dari tumbuhan maupun hewan. Disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini
ini kita akan belajar tentang makanan halal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi pengertian makanan halal. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang makanan halal. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam makanan halal. Dan yang keempat itu adalah menyebutkan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita ice breaking dulu tentang makanan halal. Ya, semuanya siap. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ada 4 macam makanan halal. Ada zatnya, ada cara membuatnya. Ada cara membersihkan, ada cara menjadikannya. Itu semua makanan halal. Ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di depan. Ya, kalian amati gambar yang ada di depan. Di situ ada bermacam-macam gambar. Ya, ada bermacam-macam gambar. Nah, coba di dalam gambar itu ada apa-apa saja yang Ada sapi. ada? Ada sapi, ada ayam. Terus apa lagi? Ada nasi, Iya. ada buah-buahan. Oke. Nah, gambar yang tadi itu termasuk makanan halal atau makanan haram? Halal. Termasuk makanan Halal. karena berasal dari Tumbuhan dan yang ya, tumbuhan dan hewan yang halal. Nah, anak-anak, sama perhatikan di depan. Makanan halal adalah semua makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Jadi kalau makanan itu, ya, jadi makanan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka disebut termasuk makanan halal. Contohnya seperti ada ayam, ada sapi, terus, ya, itu semua termasuk contoh makanan halal. Nah, yang berikut ada dalil atau dasar hukum tentang makanan halal. Nah, dasar hukum yang pertama itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang berbunyi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Ya, yang artinya apa? Wahai manusia, makanlah dari yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Yang berikut, dasar hukum yang berikut yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 18. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Nah, sekarang tentang macam-macam makanan halal. Nah, makanan halal itu terbagi atas kan? Nah, yang satu halal zatnya, yang kedua halal cara memperoleh, yang ketiga halal cara memproses, yang keempat halal cara menyajikan, mengantar dan menyimpan. Nah, halal zatnya ini itu adalah makanan yang bahan dasarnya halal menurut syariat Islam, tidak bercampur dengan makanan haram. Nah, contohnya seperti ayam, apalagi Sapi, kambing, ikan, buah-buahan, dan lain-lainnya. Nah, contoh makanan yang tadi itu yang kalian sebutkan itu adalah halal karena berasal dari tumbuhan dan binatang yang Halal. Nah, yang berikut ciri dari makanan halal. Nah, ciri-ciri makanan halal menurut zatnya itu yang pertama itu adalah makanan yang berasal dari tumbuhan maupun binatang. Yang kedua dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga
bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang kelima, tidak kotor, najis dan menjijikkan. Nah, contoh makanan, macam-macam makanan halal yang berikut yaitu halal cara memperoleh. Nah, makanan halal ya diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara mencuri, merampok, menipu, korupsi maupun riba. Nah, riba itu artinya apa tuh? Melipat gandakan uang. Contohnya, misalnya kasih pinjam 100.000 nanti dikembalikan menjadi 200.000. Kemudian 100 itu termasuk riba. Contoh halal cara memperoleh misalnya membeli daging ayam dengan uang halal, memetik buah mangga dari pohon sendiri, membeli beras dengan uang halal. Nah, macam-macam halal yang ketiga yaitu halal cara memprosesnya. Nah, makanan halal itu diolah atau diproses dengan cara yang halal, tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis dan sesuai dengan syariat Islam. Yang berikut, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, hikmah atau manfaat mengkonsumsi makanan halal yang pertama itu adalah mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Badan kita ketika kita mengkonsumsi atau makan makanan halal, maka tubuh kita, badan kita akan menjadi sehat. Yang kedua, ketika kita makan makanan halal, maka doa kita itu diterima oleh Allah. Yang berikut, dijauhkan dari api neraka. Kita menjauhi makanan haram, kita mengkonsumsi makanan yang halal. Yang berikut, mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, setelah apa yang tadi Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok ya, Ibu sudah bagikan ke KPD, maka masing-masing kelompok harus mengerjakan tugas sesuai dengan soal yang ada pada lembaran kerja kalian. Ibu akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian makanan halal. Makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan oleh manusia menurut syariat Islam. Nomor 2. Sebutkan dalil Al-Quran tentang makanan halal. Dalil Al-Quran tentang makanan halal terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Sebutkan arti dari surat Al-Maidah ayat yang berapa? Ya, kelompok 1, sebutkan arti dari surat Al-Maidah ayat 100 ayat 88. Silakan. Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebaiknya rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kami berikan kepadamu. Oke, itulah tadi jawaban untuk kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Apakah kalian puas dengan jawaban kami? Bagus, semuanya tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membaca diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Sebutkan ciri-ciri makanan halal. Makanan yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Tidak merusak badan akal dan pikiran. Tidak kotor, najis dan menjijikan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 4. Jelaskan bagaimana cara memperoleh makanan agar tetap halal. Ya. Cara memperoleh makanan agar tetap halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara halal, bukan dari hasil mencuri, merampok. Apakah kalian sebut dengan jawaban kami? Pas. Ya. Bagus, alhamdulillah. Ternyata apa yang masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kalian pelajari hari ini pertama itu tentang apa? Pengertian makanan halal. Ya. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Keempat, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ya. Yang kedua, apa manfaat makanan bagi hidupmu? Makanan halal membuat tubuh sehat, doa mudah dikabulkan dan hidup mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi manfaat makan makanan halal. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan setelah mengetahui makanan halal? Saya akan lebih berhati-hati dalam memilih makanan halal, membaca label halal, dan menghindari makanan yang haram. Ya. Nah, kesimpulan makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, dasar hukumnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, dan hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, ketika kita makan makanan halal, manfaat yang pertama itu adalah badan kita menjadi sehat, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka, dan yang keempat itu adalah Mendapat keberkahan hidup. jadi kita harus terbiasa untuk mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan minggu depan, ya, yaitu tentang makanan haram. Nah, tugas yang nanti sekretari Ibu berikan itu berupa tugas pekerjaan rumah. Nanti Ibu berikan melalui WhatsApp grup yang ada di kelas Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ya, supaya kita tambah semangat lagi. Oke, semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Tetap semangat. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Sekarang marilah kita sama-sama membacakan surat Wal Asr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
wabarakatuh.